ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم وشرف وكرم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته حتى آخر الزمان. قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الآية. Masyiral mu'minin, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, sedaya sanjungan hanyalah milik Allah, sedaya nikmat berasal dari Allah, segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Boten wonten ucapan ingkang lebih pantas, lebih baik yang harusnya diucapkan oleh setiap mukmin dalam setiap waktunya melebihi ucapan syukurnya kepada Allah, ungkapan rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari syukur yang paling kecil, asyukru bil lisan. Syukur yang lebih mendalam, asyukru ma'al qalbi, dengan lisan disertai dengan hati yang dalam syukurnya. Lebih berat lagi, asyukru bil arkan, syukur dengan menggunakan semua fisik yang dia miliki. Lebih berat lagi, asyukru bil amwal wal anfus, jiwa, nyawa, seluruh harta hanya untuk Allah. Pramila, kelas keimanan dan ketakwaan seorang mukmin jelasnya berbeda untuk setiap orang. Satu jenis ibadah yang sama, satu tempat yang sama ketika seorang hamba beribadah dengan orang lain yang beribadah, maka pahalanya jelas berbeda tergantung kelas keimanannya. Wonten tiyang ingkang menghadiri majelis Jumat dengan setengah hati, wonten ingkang sepenuh hati, wonten ingkang dengan sangat berat hati atau terpaksa. Wonten tiyang ingkang menghadiri majelis Jumat tanpa memakai hati, orang gunakno atine belas nggih wonten. Pramila kula mengajak ngengetaken awak kula piyambak lan panjenengan sami.
Faya ayyuhal mu'minun hayya nattaqillah. Monggo kita sami-sami serius berjuang untuk kembali memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena tidak mungkin iman dan takwa itu terus-menerus berada di tempat yang sama, dengan jumlah yang sama terus-menerus. Li'annal iman yazidu wa yanqus. Karena iman kadang bertambah, kadang berkurang. Makanya setiap satu pekan sekali kaum muslimin diberikan Allah hak sekaligus kewajibannya. Orang bertakwa memandangnya sebagai haknya sebagai hamba yang dicintai Allah. Orang-orang yang hanya sekedar muslim saja menganggapnya adalah sebuah kewajiban yang berat untuk mendatangi majelis Jumat. Sehingga banyak di antara kaum muslimin yang memang sudah terbiasa, sudah istiqamah mendatangi majelis Jumat jauh-jauh sebelum azan berkumandang, sebelum khotib naik ke mimbar, lantas kata sederek-sederek kita ingkang menghadiri Jumat menunggu ketika azan sudah berkumandang. Lan wonten malih menunggu ketika khotib sudah akan selesai baru datang. Semua tergantung keimanan dan ketakwaan masing-masing. Ayyuhal mu'minun al-muttaqun, alhamdulillah kula lan panjenengan saat menika sampun mlebeten bulan Muharram. Sak menika yen boten lepat sampun tanggal 6 Muharram. Sebentar lagi kita akan masuk pada tanggal 10 Muharram. Kula ngengetaken awak kula pribadi lan panjenengan sami, marilah sebisa mungkin diupayakan monggo kita ngelampahi puasa 10 Muharram yang didampingi dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Lan wonten ulama ingkang berpendapat boleh didahului sehari sebelumnya ditambah lagi sehari setelahnya. Puasa 3 hari berturut-turut 9, 10 dan 11 Muharram wonten mawon nggih, wonten ingkang berpendapat boleh. Kangge napa? Untuk membuktikan kita bertakwa, kita cinta kepada Allah. Kula lan panjenengan iki memperhatikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ngoten mawon. Adapun masalah pahalanya, masalah dosa yang diampunkannya, itu urusan Allah. Yang penting kita husnudzan kepada Allah. Yang penting kita ikhlas karena cinta kepada Allah, mengharap ridha Allah, mengharap ampunan dan surga Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat kula lan panjenengan duduk tenang mendengarkan khutbah, sederek-sederek kita ingkang ten Palestina sampai detik niki, anak-anak kita yang ada di Palestina, saudari-saudari kita, ibu-ibu kita yang ada di sana, masih dalam keadaan yang amat sangat memprihatinkan, membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan harta kita, membutuhkan doa kita yang harusnya tidak pernah berhenti setiap saat. Di saat kita berada di tempat yang sangat nyaman, saudara-saudara kita Jumat di Palestina tanpa masjid. Luar biasa. Saat mereka sangat menderita, Allah memberikan kita nikmat. Marilah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang selalu ingat kepada saudaranya sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ing kesempatan ingkang singkat menika, khatib ingin menyampaikan sebuah renungan. Wonten setunggal ayat Allah ten surat Al-Qasas ayat 77 ingkang sampun diwaos ten muqaddimah niku wau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Niki pertama kula ngangge terjemahan Departemen Agama riyen, terjemahan umum yang biasa kita pakai. Carilah, upayakanlah nanti posisimu, kenikmatanmu di akhirat supaya engkau bahagia
dengan mempergunakan apa yang Allah berikan kepadamu ketika hidup di dunia. Perjuangkan negeri akhirat dengan memakai duniamu. Wala tansa nasibaka minad dunia, dan janganlah lupa engkau memperhatikan bagianmu, hakmu untuk hidup layak di dunia. Wonten ingkang menafsirkan, dan janganlah lupa engkau hidup berbahagia di dunia. Wa ahsin, tetapi berbuat ihsanlah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat ihsan seumur hidupmu, Allah berbuat ihsan. Wala tabghil fasada fil ard, akan tetapi jangan engkau berbuat kerusakan. Padahal mereka tidak ada kerusakan sama sekali, hanya disuruh bersyukur golek akhirat dengan dunia. Tetapi kenapa ayatnya ditutup dengan wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Monggo saat ini kita ngangge terjemahan para sahabat, para tabi'in generasi pertama. Bagaimana cara mereka memahami ayat ini? Apakah sama ataukah berbeda dengan yang biasa kita pahami dan kita pakai sehari-hari? Wabtaghi, para sahabat memahami. Banyak sahabat dan tabi'in, ada banyak sekali cara untuk ibtagha yabtaghi, berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh ridhonya Allah. Banyak sekali cara, di antaranya wonten 3 cara yang paling banyak diungkapkan oleh para sahabat dan tabi'in. Cara yang paling utama, ingkang pertama, bisyukri, supaya no akhirate kepenak. Ingkang pertama, bisyukri, jadilah orang yang benar-benar tahu cara bersyukur kepada Allah. Ingkang nomor kali, bisodakoti, dengan sodakoh yang ikhlas, sodakoh yang tidak ada niat apapun kecuali hanya mengharap ridha Allah. Lan niki amat sangat berat, amat sangat berat. Keranten kathah di antara kula lan panjenengan bisa sodako di awal ikhlas, tetapi di tengah-tengahnya kadang sudah mulai terganggu keikhlasannya. Kadang-kadang di akhir hidup kita sudah tidak ikhlas malih. Ingkang nomor 3, bisilaturrahim, dengan menyambung silaturrahim yang disertai dengan mengorbankan harta atau kepentingan kita untuk berbuat baik kepada kerabat kita. Sing kathah kita niki nek silaturahim mboten beto napa-napa. Ingkang kathah silaturahim niku mboten menanyakan keadaan dan kesulitan orang yang menjadi tuan rumahnya. Begitupun sebaliknya, tidak memberikan solusi apapun. Kebanyakan orang silaturahim hanya untuk berhutang, menambah masalah, menambah beban. Nek mboten ngoten curhat penderitaan hidupnya. Apakah silaturahim seperti ini? Mboten. Harusnya adab orang yang bersilaturahim ketika ingin menyambung kebaikan, menyambung hubungan darah atau kekerabatan, harusnya dia memperhatikan adabnya. Dia membawa sesuatu untuk menyenangkan orang yang menjadi tuan rumahnya. Hendaknya memperhatikan adab, mboten usah dangu-dangu. Namun sampai nginep beberapa hari hanya untuk membuat orangnya susah. Jangan sampai meminta ini dan itu kepada tuan rumah. Untuk apa? Berikanlah solusi. Bahaslah tentang kesulitan hidup bersama, lajeng diberikan sebuah solusinya bagaimana. Terutama untuk keluarga besar kulawan panjenengan, biasanya jarang wong silaturahim niku sing kata tujuane nek kangelan uripe mung kanggo utang tok. Kebanyakan orang ngerti silaturahim niku seperti apa, tidak paham. Padahal wabtaghi, dengan silaturahim luar biasa Allah sangat cinta. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan zakatnya tuan rumah adalah dengan menyambut tamunya sebaik-baiknya. Sebagai zakat rumah itu supaya rumahnya selamat. Dengan banyak sedekah, dengan syukur yang sebaik-baiknya. Wabtaghi, niki sing dipahami para sahabat.
Walaupun yang lainnya banyak, cara kita diridhoi oleh Allah. Mencari kebahagiaan akhirat banyak caranya. Tetapi para sahabat memakai 3 cara ini, cara yang paling banyak. Karena syukur paling susah, sedekah yang ikhlas itu paling susah, silaturahim yang sesuai dengan cara Islami itu amat sangat susah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah niki para sahabat ternyata memahami, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Itu mboten kok tiang niki pokoknya sampeyan nang donya ya kudu seneng, kudu nikmat, kudu sogeh, kudu terkenal, kudu duwe pengikut sing akeh, kudu disegani uang, kudu dadi wong sing hebat. Mboten ternyata. Para sahabat malah tidak memikirkan hal sing ngoten niku wau. Mujahid piyambake dawuh ngeten, la tatruk an ta'mala fid dunya lil akhirah. Ojo lali kabeh urusan dunyamu iku kanggo tujuan akhirat. Sahabat Sa'id bin Zaid piyambake dawuh ngeten, la tatruk an ta'mala fid dunya lil akhirah fa inna haqiqatan nasibid dunya lil akhirah. Hakikat nasibmu adalah apa yang akan kau capai di akhirat. Bagianmu sebenarnya adalah akhirat, bukan dunia. Adapun wonten beberapa tafsirnya, tafsir yang umum. Wonten tafsir Al-Wajiz Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, wonten tafsir As-Sa'adi, tafsir Muyassar, tafsir Ibnu Katsir yang biasa kita baca. Ten mriki boten ke arah awakmu kudu seneng nang dunya, tapi bagaimanakah adabnya, tata cara supaya kita mencari harta di dunia dengan cara yang benar. Ingkang pertama, la budda minal halal wala buddha min ghairi tabdzirin. Ternyata sing dipahami nek golek donya iku kudu wajib diusahano sing halal, gak iso gak halal. Ghairi tabdzirin, ojo berlebih-lebihan menikmati dunia. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, beliau menyifati sifat dunia yang bagaikan air, di antaranya dunia bagaikan air niku, donya niku kathiruhu mufsidun wa qaliluhu nafiun. Donya niku nek saithik dinikmati dengan bertanggung jawab, dunia itu bermanfaat. Ketika berlebihan dinikmati, mufsidun muhlikun. Kalau tidak merusak, menghancurkan. Orang yang lapar kalau makan berlebihan pasti akan rusak fisiknya. Orang kaya kalau hartanya berlebihan, dia tidak tahu bagaimana cara mengolah untuk akhiratnya, maka akan mendatangkan perampok, mendatangkan kedengkian orang lain, mendatangkan murka Allah, mendatangkan fitnah keluarga dan sebagainya. Harta amat sangat berat. Lajeng nomor kali ten tafsir Al-Wajiz, la tadghaw wa la tatakabbaru. Boleh mencari kenikmatan dunia, tapi jangan sewenang-wenang dan jangan merasa sombong dan angkuh dengan hartamu. Lah niki sing kathah. Dunia dipamer-pamerna mung kanggo sombong-sombongan tok, gawe gaya-gayaan tok. Jadi ustaz mawon niku wonten sing sombong. Menjadi ustaz, menjadi pemuka agama niku wonten dipakai untuk mencari harta dunia wonten. Kula nate ningali live seorang imam tarawih yang minta disawer, diberikan uang ketika dia mengimami. Ya Allah, naudzubillah, sampai serusak niku. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan jangan engkau berbuat kerusakan, sungguh Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Napa maksudnya berbuat kerusakan niku? Berbuat kerusakan ketika orang sudah mulai terlena dengan kenikmatan dunia, dengan jabatan pangkat dunia, dengan anak-anak yang baik, dengan harta yang melimpah, gaji yang cukup. Niki sebagaimana ten surat Al-Baqarah ayat 195.
sebab turunnya ayat wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Infaklah engkau di jalan Allah dan jangan engkau jerumuskan dirimu dalam kerusakan. Maksudnya apa? Ketika saat itu penduduk Ansor, orang-orang Madinah sudah mulai berpikir, kita sudah capek berjihad, saatnya kita kembali menata perkebunan, kita menata harta kita, menata pendidikan anak kita dan sebagainya. Enggan untuk mempersiapkan diri, bersiap-siap senantiasa untuk berjihad. Ditinggalkan jihad karena ingin ditata kembali urusan dunia. Ngoten niku menurut Gusti Allah termasuk kerusakan yang amat besar. Ketika seseorang hatinya sudah tidak cinta jihad, mulai ingin nyaman di dunia, maka itu adalah puncak dari kerusakan mental, kerusakan iman seorang mukmin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar 'abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muyassir kulli 'asir yassir kulla umurina ya Allah fid dunya wal akhirah. Yassir kulla umurina ya Allah fid dunya wal akhirah fa inna taysiral 'asir 'alaika yasir. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ansur, Allahumma arham, Allahumma ajbur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa kulli zaman minal mustad'afina wal mazlumin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an